Selamat datang di channel YouTube kami Mind Blowing. Di channel ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mengejutkan dan segala sesuatu yang membuat pikiran kita tercengang. Wow. Dan semoga kamu dan kalian semua bisa tercengang dengan materi-materi yang kita akan suguhkan. Tapi sebelum kita menginjak ke materi, saya minta bantuannya kepada teman-teman untuk klik like jika kalian suka video ini, dan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, aku tunggu. Sudah? Thank you. Dan di masa pandemi ini, saya harap teman-teman bisa menjaga kesehatan teman-teman dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Dengan cara apa? Pertama, cuci tangan pakai sabun. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari cuci tangan, jangan lupa sabunnya di air mengalir ke seluruh bagian. Mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ayo kita semua lakukan sama-sama untuk menghindari terjangkit virus corona. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Dan di masker ini saya harap kalian semua taat, benar-benar taat. Daripada kalian pergi ke jalan pakai motor, pakai mobil, kemudian kena razia teman-teman yang bertugas, kalian kena denda, rugi kan? Belum kalian terjaga penyakit, belum juga kalian harus bayar, mengeluarkan uang untuk bayar dendanya. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dan biasakan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan. Dan berikut ini saya akan informasikan updatean tentang COVID-19. Dan informasi ini saya dapatkan dari kompas.com bahwa sampai saat ini di dunia itu sudah ada 24,8 juta kasus. Yang diantaranya orang yang sembuh dari virus ini sekitar 17,2 juta orang. Kemudian yang meninggal ada 840.410 orang. Kemudian yang aktif, yang kasus ringan 6,7 juta. Kemudian yang aktif berkasus berat sekitar ada 61.000 orang. Dan kita doakan mudah-mudahan pandemi ini, penyakit ini cepat hilang dan semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga ada urutan negara-negara yang penyebaran virusnya sangat besar. Di antaranya ada Amerika dengan 6 juta kasus, kemudian ada Brazil dengan 3,8 juta kasus, kemudian India, di seluruh Rusia, dan Peru. Dan Indonesia berada pada peringkat 23 dunia dengan total kasus jeng-jreng yaitu 127.083 kasus. Dan mudah-mudahan saya dan kita semua harus berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kemudian mobilitas perekonomian kita bisa tumbuh, berkembang dan sejahtera lagi, dan ya kita semua sehat lah, berada kembali ke keadaan normal. Gini teman-teman, kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada hal yang lebih besar yang dipercayai oleh banyak orang di luar sana tentang pandemi ini, yaitu teori konspirasi. Oh, amazing and mind blowing. Tapi sebelum ke sana atau sebelum ke pembahasan, saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah teori-teori yang dipercayai banyak orang, alias ini hanya sekedar teori saja. Jadi saya juga belum tentu mempercayai teori ini, tapi saya hanya ingin menginformasikan kepada teman-teman. Walaupun demikian, informasi ini diperkuat oleh beberapa fakta. Itulah sebabnya banyak orang yang mempercayainya.
Nah, apa saja fakta-faktanya? Check it out. Tapi sebelumnya, jangan lupa silahkan kalian komen apabila tidak setuju ataupun tidak sependapat dengan apa yang saya informasikan, dan subscribe channel ini. Mohon bantuannya ya. Dan apa saja fakta-faktanya, berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, fakta tentang penyakit yang terjadi di setiap 100 tahun sekali. Kita mulai di tahun 1720. Ada namanya The Great of Tobu of Marseille, atau mohon maaf ya teman-teman, mulutnya mulut Sunda maklum. Jadi kalian nanti bisa dilihat di sini yang jelasnya teori ini. Udah? Oh, teori ini. Udah kan? Nah, si The Great Plague of Marseille ini adalah sebuah wabah yang membunuh orang-orang di Marseille, kira-kira 100.000 orang. Yang disebabkan oleh lalat. Kalau sekarang lalat bener ya. Lalat itu sudah diberikan bunga, tapi dia lebih memilih sampah ketimbang bunga. Nah, di 1720-an itu si lalat-lalat ini dia menjadi wabah yang terkenal di Marseille, sehingga menewaskan beberapa ratus orang, kurang lebih 100.000 orang. Kemudian di fakta selanjutnya ada di tahun 1820, wabah kolera di Asia, termasuk di Filipina, Thailand, di Indonesia, sama menewaskan juga sekitar kurang lebih 100.000 orang. Di tahun 1920 ada namanya wabah Spanish flu atau flu Spanyol, dan itu memakan korban sekitar 100 juta orang. Blowing, amazing, mind blowing. Maksudnya kita kebayang loh kalau misalkan kita berada di sana dan kita terkena dampak virusnya itu. Kebayang gak sih keluarga-keluarga yang ditinggalkan? Kebayang gak sih mobilitas masyarakat pada zaman itu gimana? Mending kalau sekarang zaman udah maju, udah berkembang. Dan di 2020 ini ada coronavirus yang detailnya tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Bukan di video sebelumnya, di awal video. Dan itu dari segi fakta-fakta terkait virus corona ini. Terkait tentang wabah setiap 100 tahun sekali. Kemudian ada hal yang unik. Ternyata ini adalah konspirasi dari Illuminati, teman-teman. Nah, penasaran kan? Kalau penasaran, mungkin pembahasan ini akan dilanjutkan di